Pernah kepikiran nggak sih Anda, kalau cara Anda bikin rencana buat masa depan atau strategi perusahaan Anda, itu sebenarnya nunjukin cara Anda ngelihat kemungkinan itu sendiri? Menarik tuh. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam bab 5 dari buku Everyday Chaos karya David Weinberger. Fokusnya soal strategi dan kemungkinan. Oke. Kita bakal coba bedah nih, gimana konsep strategi, khususnya di bisnis ya, itu udah geser. Geser gimana tuh? Dari yang tadinya tujuannya mempersempit pilihan, biar masa depan lebih ke kontrol gitu. Jadi pendekatan baru yang justru berusaha membuka lebih banyak kemungkinan. Kemungkinan yang nggak terduga ya di dunia yang makin kompleks ini. Betul, dan makin nyambung satu sama lain. Hmm. Sumber kita murni dari bab itu aja. Oke, yuk kita mulai aja. Kita mulai dari pemahaman umum dulu lah ya, soal strategi. Mungkin Anda ingat memo internal Steve Jobs tahun 2011 buat Apple? Oh, yang fenomenal itu ya? Iya, beberapa poinnya kan lugas banget. Perang suci lawan Google, terus ada tahun cloud, dan yang penting banget, mengikat semua produk biar pelanggan kekunci di ekosistem kita. Jelas banget arahnya. Nah, itu contoh klasik strategi yang fokus. Pilih satu jalur, kerahin semua sumber daya ke sana. Kayak kata Scott McNealy dari Sun Microsystems dulu, taruh semua kayu di belakang satu mata panah. Artinya ya, harus berani bilang nggak ke pilihan lain. Betul. Tujuannya ya mengurangi ketidakpastian, mempersempit kemungkinan, biar lebih terarah, lebih bisa dikontrol, gitu kan? Iya. Benar banget. Tapi menariknya strategi itu kan aslinya dari militer ya, bukan bisnis. Oh iya, bener juga. Butuh waktu lama loh sampai istilah strategi itu dipakai umum di perusahaan. Bahkan buku Peter Drucker yang klasik tahun 64, judul awalnya kan diusulin Business Strategies. Terus jadinya? Jadinya Managing for Results. Soalnya waktu itu strategi dianggap terlalu militeristik. Wah, baru tahu saya. Nah, di militer sendiri pun konsepnya berubah. Dulu di Yunani kuno, pertimbangannya fisik banget. Medan perang, logistik. Terus geser ke era Clausewitz, jadi lebih abstrak. Pakai metafora fisika Newtonian gitu, kayak gaya, massa, friksi. Oke. Nah, terus pas masuk ke bisnis, ya meskipun banyak penyesuaian, ada konsultan, rekayasa ulang, macam-macam lah. Tapi intinya seringkali sama. Milih satu dari banyak kemungkinan. Nah, itu dia. Dan yang jadi inti bahasan kita sekarang, itu gimana cara pandang terhadap kemungkinan itu sendiri. Kelihatan dari berbagai pendekatan strategi ini. Nah, ini bagian yang menurut saya bikin mikir banget nih. Buku ini ngajak kita lihat 5 pendekatan strategi dari dekade-dekade terakhir. Bukan cuma sebagai metode planning ya. Lihat masa depan gitu. Nah, pas banget. Coba kita urai ya kelima pendekatan ini dan gimana cara mereka ngelihat kemungkinan. Oke, silakan. Yang pertama, kita lihat strategi militer klasik PD2. Contohnya keputusan sekutu buat fokus ke Eropa dulu. Europe first. Di situ, kemungkinan itu dibatasi banget sama realitas fisik. Jumlah pasukan, logistik, medan, cuaca. Jadi kemungkinan itu dianggap nempel banget sama batasan fisik. Oke, jelas itu. Sangat konkret. Terus kita geser ke era Perang Dingin. Strategi banyak dipengaruhi lembaga kayak RAND, tokoh kayak Herman Kahn, yang katanya inspirasi Dr. Strangelove itu. Ah iya, teori permainan ya. Betul. Di sini, kemungkinan dilihat lewat kacamata logika permainan, game theory. Asumsinya semua pihak itu rasional, bertindak optimal. Realitas fisik jadi nomor 2 dibanding kalkulasi logis. Kayak main catur nuklir gitu ya. Persis. Jadi, kemungkinan dipandang sebagai hasil logis dari sebuah permainan strategis. Oke, yang ketiga? Ketiga, muncul perencanaan skenario. Ini dipopulerkan di Shell sama orang kayak Pierre Weck, Peter Schwartz. Nah, ini balik lagi agak membumi. Maksudnya? Kemungkinan dilihat lagi sebagai sesuatu yang nyata, kompleks, dan seringkali bisa disruptif, bisa mengganggu banget. Jadi nggak cuma logika doang? Enggak. Strategi ini nuntut analisis mendalam, pakai data, tentang beberapa skenario masa depan yang masuk akal. Tujuannya justru buat menggoyahkan asumsi lama, model bisnis yang udah ada. Ah oke, jadi lebih antisipatif terhadap gangguan ya? Betul. Di sini, kemungkinan dilihat sebagai hasil nyata dari dinamika dunia yang kompleks dan berpotensi disruptif. Itu 3 pendekatan udah kelihatan ya perkembangannya. Dari yang terikat fisik banget, geser ke logika murni, terus balik lagi ke realitas tapi sadar sama kompleksitasnya. Nah, 2 terakhir gimana? Makin dekat ke zaman sekarang. 2 berikutnya ini makin relevan sama kondisi kita sekarang kayaknya.
Yang keempat itu konsep keunggulan sementara atau transient advantage. Ini banyak diasosiasiin sama Rita Gunter McGrath. Oke, gimana tuh pandangannya soal kemungkinan? Dalam pandangan ini, kemungkinan itu dilihat sebagai ancaman sekaligus peluang, tapi sifatnya dinamis banget, cepat datang dan pergi. Kenapa bisa gitu? Karena ada interaksi terus-menerus antara banyak elemen di arena bisnis yang lebih luas. Didorong digitalisasi, globalisasi. Nah, disinilah konsep interoperabilitas, kemampuan sistem buat saling nyambung dan kerjasama, mulai kerasa penting. Ah, karena interaksi itu ya, jadi muncul kemungkinan baru terus. Betul. Makanya strateginya harus lincah, waspada, adaptif. Jadi, kemungkinan dianggap muncul dari interaksi segala sesuatu, dari hubungan dan koneksi antar bagian. Oke, tinggal satu lagi nih, yang kelima. Yang kelima, ini mungkin yang paling sering kita lihat di rapat-rapat strategi perusahaan. Disebut strategi papan tulis atau flip chart strategy. Maksudnya gimana tuh? Sering kan, pas sisi brainstorming, ide-ide liar dilempar aja buat mancing semangat atau kreativitas tim. Oh iya, sering banget. Tapi, ide-ide itu jarang dianggap serius sebagai dasar rencana strategis yang konkret. Lebih kayak pemanasan aja. Jadi kemungkinannya cuma di awang-awang aja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi, dalam konteks ini, kemungkinan seringkali cuma dianggap sebagai bayangan atau imajinasi, nggak nyambung sama realitas implementasinya. Wah, jadi kelihatan banget ya pergeserannya. Dari kemungkinan yang dibatasi fisik, terus jadi logika, terus diakui kompleksnya, dilihat sebagai hasil interaksi, malah kadang dianggap fantasi dong. Iya, polanya menarik. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penting nih. Terus apa artinya semua ini di era everyday chaos yang digambarin Weinberger? Era di mana kompleksitas dan keterhubungan itu udah biasa banget. Apa cara pandang strategi lama masih cukup? Nah, disinilah kita masuk ke argumen utama bab 5 ini. Ada gagasan kalau strategi itu mungkin udah nggak melulu soal mempersempit pilihan buat ngejar satu tujuan pasti. Tapi sebaliknya, Uang kemungkinan. Ini nyambung banget sama konsep interoperabilitas yang tadi kita singgung dikit. kemampuan sistem buat saling ngobrol dan kerja bareng gitu ya. Yang dibahas juga di bab sebelumnya, buku ini. Betul, kemampuan itu yang jadi kunci. Nah iya, dan ada contoh-contoh nyata yang menarik banget soal pergeseran ini. Ambil contoh Drupal deh. Platform CMS open source itu kan? Iya, pendirinya, Dries Buytaert, itu sengaja nggak bikin roadmap produk yang kaku dan detail. Oh ya, kenapa tuh? Kata dia sendiri, saya bikin Drupal open source biar orang lain bisa bawa ke arah yang nggak pernah saya duga. Dan beneran kejadian? Kejadian banget. Drupal dipakai buat macam-macam hal yang nggak kepikiran sama dia. Buat platform kampanye politik Howard Dean, namanya Dean Space, buat situs fans klub bola Sevilla di Spanyol, sampai buat sistem website kantor pajak Australia yang kompleks. Wah, jauh banget ya rentangnya. Strategi Buytaert itu bukan ngatur arah pengembangan, tapi fokus bangun ekosistem developer yang sehat. Dia pakai analogi jamur raksasa di Oregon. Bisa gede karena gen bagus dan lingkungan stabil. Jadi dia nggak di depan ngarahin gitu ya? Justru dia bilang, saya coba menyingkir dari jalan komunitas. Maksudnya, strateginya itu memfasilitasi, bukan ngontrol. Yang penting di sini itu gimana arsitektur Drupal yang terbuka dan komunitasnya itu secara aktif menciptakan kemungkinan baru yang nyata. Kemungkinan yang bisa dipakai buat kebutuhan pengguna yang spesifik dan nggak terduga tadi ya? Pas banget. Itu pendekatan yang beda banget ya, jadi bukan ngontrol hasil akhir, tapi nyiptain kondisi biar hasil baru yang bagus bisa muncul sendiri. Tapi apa nggak berisiko tuh, ngelepas kontrol gitu? Ada contoh lain nggak dari perusahaan gede mungkin? Pertanyaan bagus. Risiko pasti ada, tapi potensinya juga gede. Lihat aja Tesla sama Google. Gimana tuh ceritanya? Elon Musk di Tesla kan bikin kaget pas buka sebagian besar paten mobil listrik mereka. Oh iya, ini sempat rame. Alasannya apa? Macam-macam sih. Mau percepat adopsi transportasi berkelanjutan, terus dia hitung ancaman dari pesaing mobil listrik waktu itu masih rendah, terus biar narik insinyur top, sama ngurangin risiko dituntut soal paten. Sampai ada tulisan di dinding kantornya ya? Ya, semua paten kami adalah milik Anda. Provokatif kan? Google juga mirip pas buka TensorFlow, software inti mereka buat machine learning, jadi open source. Pembelajaran mesin, itu ya? Apa untungnya buat Google? Strategis banget. Komunitas global bisa bantu kembangin, cari bug, gratis. Google bisa belajar dari penggunaan TensorFlow yang nggak kepikiran sama mereka. Terus TensorFlow bisa jadi standar industri. Ujung-ujungnya narik developer bagus ke ekosistem Google juga ya? Nah, itu dia. Jadi ya menguntungkan Google juga akhirnya.
Jadi ini bukan cuma soal baik hati ya, tapi langkah strategis yang beda banget. Bukan megang kendali erat-erat, narik tuas biar hasilnya pasti. Betul. Malah ngelepasin sebagian kontrol buat mancing lebih banyak kemungkinan. Mereka nggak lagi nyoba nentuin masa depan, tapi kayak nyiptain medan gravitasi gitu ya, biar orang lain datang, kontribusi, bikin nilai dengan cara mereka sendiri. Bisa dibilang gitu. Jadi intinya kayaknya gini, strategi modern itu mungkin bukan lagi soal milih satu masa depan, tapi lebih ke bangun platform atau ekosistem biar berbagai masa depan tak terduga bisa muncul dan tumbuh. Anda mungkin ingat lelucon di South Park soal gnomes pencuri celana dalam? Iya, ingat. Rencana bisnisnya kan? Langkah 1, kumpulin celana dalam. Langkah 2, tanda tanya. Langkah 3, untung. Itu kan sering dipakai buat nyindir rencana bisnis yang nggak jelas tengahnya gimana. Iya, yang penting ujungnya untung gitu ya. Tapi mungkin ada benernya juga ya. Mungkin di dunia yang ruwet ini, strategi paling efektif tuh justru ngakuin kalau kita nggak selalu bisa tahu langkah 2 itu apa. Itu poin menarik. Dan nyambung banget sama gimana kita perlu definisiin ulang kemungkinan di era serba nyambung ini. Dulu kan kemungkinan itu dianggap belum nyata sampai kejadian. Iya, masih potensi aja. Tapi konsep interoperabilitas tadi, kemampuan sistem beda buat nyambung, tuker data, kerja bareng, itu ngubah ini banget. Interoperabilitas bikin kemungkinan baru jadi sangat nyata dan bisa diakses. Contohnya gimana tuh? Ya, ada di sekitar kita. Kita bisa nyambungin HP ke mobil, layanan musik bisa pakai data kita dari platform lain, berita dari satu sumber bisa digabung sama data dari sumber lain buat dianalisis. Dulu susah ya itu. Susah atau nggak mungkin? Sekarang bisa, karena sistemnya dirancang buat bisa ngobrol satu sama lain. Jalurnya udah ada. Jadi kemungkinan yang tadinya ngawang-ngawang jadi konkret karena ada pipa penghubungnya gitu ya? Nah, iya. Kemungkinan itu jadi addressable, bisa dijangkau. Dan ini jadi pertanyaan penting nih jadinya. Pertanyaan apa tuh? Apakah munculnya kemungkinan nyata gara-gara interoperabilitas ini berarti kita harus ninggalin strategi lama yang fokus nyempitin pilihan dan eksekusi terarah? Gimana menurut Anda? Ya, nggak selalu juga. Strategi fokus yang jelas itu masih perlu banget di banyak situasi. Tapi, yang ditekankan di sini tuh, sekarang ada alternatif pendekatan strategis baru yang kuat, yang relevan di dunia yang makin nyambung ini. Jadi bisnis udah nggak kayak benteng tertutup lagi ya? Udah nggak bisa. Mereka itu bagian dari jaringan kompleks. Ada pemasok, pelanggan, mitra, regulator, bahkan pesaing. Nah, dalam konteks ini, secara sadar ningkatin interoperabilitas teknis maupun organisasi itu jadi komitmen strategis. Komitmen buat apa? Komitmen buat bikin lebih banyak kemungkinan jadi nyata. Meskipun hasil akhirnya nggak bisa ditebak atau dikontrol sepenuhnya. Fokusnya geser dari prediksi dan kontrol ke nyiptain lahan subur buat kemungkinan baru yang tak terduga. Jadi dari obrolan kita ini kelihatan banget ya ada evolusi cara mikir soal strategi. Iya, perubahannya jelas. Kita gerak dari usaha buat antisipasi, siap-siap, dan intinya mempersempit pilihan masa depan ke pendekatan baru yang lebih fokus memungkinkan, menghubungkan lewat interoperabilitas tadi, dan justru memperluas kemungkinan. Dunia yang makin nyambung, ini ternyata buka pintu buat strategi jenis baru. Strategi di mana membuka sebanyak mungkin jalur potensial dan biarin orang lain eksplorasi, itu malah bisa jadi kunci sukses ya. Bisa jadi. Nah, ini mungkin sesuatu buat Anda renungkan juga. Gimana pergeseran cara pandang ini bisa ngubah cara Anda lihat perencanaan, baik di kerjaan maupun hidup pribadi Anda. Anda lebih sering siap-siap buat satu skenario, atau lebih ke memungkinkan banyak skenario tak terduga muncul? Sebagai penutup nih, ada satu konsep lagi yang lumayan menggelitik dari akhir bab 5 ini. Namanya strategi samar atau strategic obscurity. Wah, gimana tuh maksudnya? Samar kok strategi? Contohnya Ren Zhengfei, pendiri Huawei. Tahun 2016, dia kirim pesan singkat berupa puisi atau chengyu, itu kayak pepatah Tiongkok klasik gitu, 4 karakter padat makna, yang bunyinya samar banget. Akumulasi tebal muncul tipis, ke ratusan ribu karyawannya. Terus, apa artinya? Nah, menurut interpretasi buku ini, tujuannya bukan kasih pesan rahasia yang jawabannya cuma satu, tapi justru buat mancing diskusi. Interpretasi beda-beda, pengembangan ide bareng, nemuin tujuan baru yang relevan di bagian organisasi yang beda-beda. Ini kebalikan banget sama strategi lama yang harus jelas arahnya ya, kayak semua kayu di belakang satu panah tadi. Betul, kontras banget. Wah, ini nantang banget asumsi umum kalau strategi harus jelas dan terukur.
Jadi samar atau ambigu itu bisa jadi alat strategis? Bisa jadi, di konteks tertentu, kayak rangkuman di buku ini, apa yang jelas ya kelihatan sama buat semua orang, tapi apa yang samar kelihatan beda buat tiap orang dan justru munculin keunikan masing-masing. Masuk akal juga. Nah, ini tentu jadi pertanyaan reflektif terakhir yang penting buat Anda bawa pulang. Kapan sih kejelasan arah yang mutlak itu benar-benar perlu, dan kapan sebaliknya, kesamaran atau ambiguitas yang disengaja justru bisa jadi strategi yang lebih kuat buat buka potensi tersembunyi, dorong inovasi dari bawah, atau pas lagi hadapi ketidakpastian yang parah. Kapan kondisi nggak tahu persis arahnya mungkin malah lebih produktif daripada kita merasa pasti padahal belum tentu. Pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng ya. Dengan pemikiran itu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini di The Deep Dive.